حي على الفلاح. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki dari rumah ke Masjid Istiqomah, dan kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu ini. Insyaallah mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini bisa menjadi amal saleh untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan membahas kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan ruh, terkait dengan ruh. Ketika kita tidur di malam hari, Bapak Ibu sekalian, saat kita tidur di malam hari, kemudian kita terbangun. Ketika kita bangun, maka yang Bapak Ibu ucapkan apa doanya? Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi serap. Baik, mangga sok atuh. Ya. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Engkau mewafatkan kami. Amatana, setelah Engkau mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bangun dari tidur kita, doa yang kita ucapkan adalah, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Berarti tadi malam Bapak Ibu habis mati. Iya. Jadi ada kematian yang sementara, ada kematian yang selamanya. Gitu. Nah, kematian sementara itulah yang disebut dengan tidur. Maka di surat Fatir kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wa hina manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa. Jadi Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan ketika tidurnya. Jadi tidur itu bagian dari kematian. Maka orang yang banyak tidur dekat dengan gitu. Jangan terlalu banyak tidur Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Makanya yang pertama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan jatah kepada kita. Jadi saat tadi malam kita tertidur, kemudian Allah bangunkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Sok beramal soleh, sok perbaiki diri, begitu. Karena hari esok belum ada jaminan. Ketika nanti malam atau nanti siang ibu tidur, dibangunkan lagi sama Allah enggak? Teu apa. Kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, Allah yang menggenggam roh kita. Allah yang menggenggam roh kita. Makanya kematian ini adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Gitu. Kan ketika kemarin
belum lama ini ada artis yang meninggal ya karena tabrakan di jalan tol gitu ya. Sahabu? Hah? Hah? Oh tabrakan ya. Yang meninggal di jalan tol itu kemudian banyak teman-temannya yang bilang begini, ya Allah kemarin teh masih ngobrol kan gitu ya, kemarin teh masih ngobrol gitu ya. Itulah kematian. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita membahas ini bukan menakut-nakuti ya. Jadi sian Ustaz ini ya. Tapi memang pada diri kita ada dua unsur, ada unsur jasad, ada unsur ruh ya. Jadi pada diri manusia itu ada dua unsur, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Ketika seseorang itu meninggal ya, ketika seseorang itu meninggal atau wafat, yang meninggal apanya? Ruhnya atau jasadnya? Jasad. Ruhnya meninggal tidak? Ya. Baik. Nah, ini kita akan coba ya, saya ambil beberapa riwayat terkait dengan keluarnya ruh orang yang beriman. Pertama, silahkan nanti Bapak Ibu ayat ini ditadaburi ya, baca ayat ini kemudian tadaburi. Surat An-Nahl ayat 32 ya. Bapak-bapak kelihatan tidak? Kelihatan ya. Ini kenapa layarnya disimpan di sini di pihak ibu-ibu? Itu bukan saya Pak ya, panitia. Ya. Nah, cara simpan di ibu-ibu, hari bapak-bapak teh aya. Ya. Ada satu lagi infokus buat bapak-bapak, cuman sayangnya kabelnya tidak ada. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya nanti bisa dipasang dua. Baik. Ini surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ini indah sekali Bu ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu ya, yaitu orang-orang yang malaikat diwafatkan oleh malaikat thayyibina, dalam keadaan baik. Yaquluna, mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Jadi Bapak Ibu, ucapan salam itu ternyata bukan hanya ucapan kita ya. Kalau kita bertemu, seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, fasalim alaihi, ucapkan salam. Ternyata ucapan salam pun adalah ucapan nanti malaikat kalau orang itu adalah orang yang baik. Ya, gitu. Makanya tong digentos Bapak Ibu. Jangan diganti. Ya, orang ganti we tong assalamualaikum, gantiku selamat pagi. Oke, malaikat ngucapkeun kumaha? Ya, wilujeng anjing. Ya, tidak akan begitu. Ucapannya adalah salamun alaikum. Makanya ini luar biasa. Umat Islam itu ketika saling bertemu, ketika bertemu itu saling mengucapkan keselamatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan itu. Ya, jangan diganti. Ya. Tapi kan itu tradisi Arab. Nah, kalau ada orang yang bilang begitu, eta mah nu teu ngarti bahasa Arab. Ya, tidak paham sejarah. Orang Arab pun tidak mengenal kata salamun alaikum atau assalamu alaikum. Awalnya mereka tidak mengenal. Ya. Ucapan mereka sobahun nur, selamat pagi. Ya. Ketika Rasulullah diutus kemudian mengajarkan ucapan assalamu alaikum, nah itu kemudian menjadi kebiasaan di antara kaum muslimin. Ya. Jadi doa assalamualaikum itu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, salamun alaikum, kata malaikat, keselamatan untuk anda. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, ya, disebabkan apa yang telah kalian perbuat. Jadi ini indah ya. Kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang
thayyibina. Ya, thayyibina itu bukan hanya sekedar orang-orang yang baik, teu nanaon rek agama nanaon ge nu penting mah baik. Tidak. Ya, karena thayyibina itu nanti ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa ya kebaikan seseorang itu disebut dengan sholih itu kalau berlandaskan iman. Ya, berlandaskan iman. Baik. Kemudian ini saya cantumkan hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, al mayyitu tahduruhul malaikatu. Ya. Al mayyitu tahduruhul malaikatu fa idza kana ar-rajulu shalihan qalu ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Ya. Mayit ketika malaikat mendatanginya, fa idza kana ar-rajulu shalih, kalau dia orang yang saleh, ya. Bahasa Arabnya sholih, bahasa Sundana soleh. Ya. Jadi soleh itu bahasa Arab, gitu. Ya, siapa namanya? Solih, bahasa Arab. Sangarana soleh. Ya, berarti bahasa Sunda. Nama tapi maksudnya mungkin ke situ. Ya. Kebalikan dari solih apa bu? Hah? Toleh. Ya. Gitu. Kan ada amal, ada kan kalau amal itu ada amal solih, kebalikannya apa? Fasid. Ya. Jadi kalau ada amal solih, ya kebalikannya amal fasid. Ya, fasid itu rusak. Gitu. Kan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu jelas hadisnya. Ya. Islam itu awalnya dalam kondisi asing dan akan kembali asing, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Ya, siapa orang yang asing itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang mereka berbuat kesolihan. Yuslihun, ya muslih. Ya, orang-orang yang berbuat keberesan. Idza fasadan nas, ketika orang-orang berbuat kerusakan. Ya, jadi kebalikan dari amal solih yaitu amal fasid. Ya, gitu. Jadi ada amal solih, ada amal fasid. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang yang solih, kalau mereka berkata, ya, orang yang solih itu seperti apa Bapak Ibu? Orang yang soleh itu seperti apa? Ya siga Bapak Ibu lah. Ya. Iya. Bapak Ibu berangkat dari rumah, datang ke Masjid Istiqomah. Amal solih, amal fasid. Amal solih. Ya, amal solih. Karena ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Majalasa qaum Nabi SAW memberikan motivasi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Kan gitu. Jadi duduk di istiqomah tuh seperti duduk di taman surga. Betah tuh Bu? Nah, siap sampai jam 12? Engkau betah aja. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi amal yang salih itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Itu baru namanya amal salih. Ya, gitu. Kita sholat, ya Bapak Ibu sholat, amal salih bukan? Amal salih. Ya. Kalau kemudian mereka berkata, para malaikat mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Ya, keluarlah. Ya, jadi keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit thayyib, ya, yang berada di jasad yang
baik. Ya, jadi kalau ruhnya baik, Bapak Ibu, kalau ruhnya baik maka jasadnya pun akan baik. Ya, ini berpengaruh antara jasad dengan apa yang ada dalam diri seseorang atau ruh itu berpengaruh. Kalau ruhnya jahat, maka jasadnya pun akan jahat. Ya, akan jahat jasadnya. Gitu. Nah, jadi fil jasadi thayyib, yang berada di jasad yang baik, ya. Makanya kalau ruhnya itu ruh yang apa? An-nafsu thayyibah, ya, jiwa yang baik. Kan nanti jiwa itu ada beberapa ya. Ya, jiwa itu ada beberapa. Seperti misalkan di surat Asy-Syam, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya, demi jiwa dan juga penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada jiwa itu, ya. Jiwa apa? Ilham apa? Fujuraha. Ya. Fujur itu apa, Bu? Saya pernah menyampaikan belum di tempat ini? Fujur itu apa? Fujuraha. Ya, fa'alhamaha fujuraha. Fujur itu dari 3 huruf. Fajaro. Ya, maka ada istilah terbit fajar. Ya, terbit fajar. Gitu. Kenapa disebut fajar, Bu? Ya. Fajar itu, Pak, kenapa disebut fajar? Karena fajar itu cahaya yang muncul dari kegelapan. Ya. Jadi gelapnya malam, kemudian dirobek itu kegelapan malam dengan cahaya, maka disebut dengan fujur. Ya. Nah, yang apa disebut dengan fajar. Nah, kalau fujur apa? Kalau fujur itu adalah potensi untuk merobek aturan Allah. Gitu. Jadi fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, ya, fujuroha, potensi untuk merobek aturan Allah. Setiap kita, Bapak Ibu, ya, setiap jiwa termasuk kita, termasuk saya, itu punya potensi untuk merobek aturan Allah. Maka disebut dengan fujur. Wa taqwaha, tapi ada juga jalan ketakwaan. Ya, jadi potensi berbuat kebaikan. Jadi ada potensi berbuat keburukan, ada potensi berbuat kebaikan. Bapak Ibu lebih sering yang mana? Potensi kebaikan, potensi keburukan? Ini pede. Ya, insya Allah lah ya, insya Allah. Apalagi kalau usianya sudah di angka 40 ke atas. Nah, itu mah harus sudah banyak apa, Bu? Nah, kan doanya begitu di dalam Al-Quran. Ya, kalau sudah nyampe arba'ina sanah, kalau sudah nyampe angka 40, apa kata doanya? An a'mala sholihan, harus mengerjakan banyak amal soleh. Ya. Atau kalau begitu, Ustaz, kalau masih muda mah jangan mengerjakan amal soleh, ya tidak begitu. Ya, karena tidak tahu usia itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi fisik kita itu akan menjadi jasad kita, jasadnya baik itu kalau ruh kitanya baik, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi di dalam sebuah hadis mengingatkan, ya. Jadi Nabi mengingatkan di dalam sebuah hadis, ala fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau ini beres, maka akan beres semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal dagingnya bermasalah, rusak, maka akan rusak seluruhnya. Apa kata Nabi? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, dia itu adalah hati. Ya, hati. Nah, jadi hati ini harus kita jaga, Bapak sekalian. Ya, di dalam Al-Quran hati itu ada 4. Ya. Ada sodrun, ada qalbun, ada apa lagi, Pak? Fuadun, apa lagi? Nah, halo.
Lupa atau tidak tahu? Ya. Saya ulang, yang pertama apa? Sodrun. Yang kedua, qalbun. Yang ketiga, fuadun. Yang keempat, lubbun. Lubbun. Itu bentuk tunggal. Jamannya apa? Albab. Ya, sok Bapak nanti di rumah, ya, kalau yang sudah pensiun gitu ya, coba kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah memanggilnya dengan panggilan ulul albab. Coba, kenapa Allah menyebutnya atau memanggilnya ulul albab gitu? Coba pelajari itu. Ini berbicara tentang apa gitu? Ya, karena lubbun, nah ini luar biasa. Ya, baik. Sodrun Bu, kalau apa? Kita kasih ini ya, kasih lingkaran gitu. Sodrun itu lingkaran paling luar. Ya, jadi lapisan paling luar namanya sodrun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu akan membisikkan kepada manusia fi sudurin nas, ke dalam jiwa, ke dalam hati manusia, itu bagian luarnya. Ya, sodrunnya. Kemudian lapisan yang agak dalam itu namanya qalbun. Ya. Jadi sodrun lapisan luar, agak dalam namanya qalbun. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Ke dalam lagi, lapisan ke dalam lagi namanya fuadun. Ya, fuad. Jadi kalau fuad itu apa? Kejernihan hati. Ya, itu fuad. Gini, kalau orang ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, itu fuadnya, hatinya akan ngomong, ini teh salah. Bu pernah nggak Bu? Ibu misalkan ngabohong gitu, ya, ayo nagih ka bumi teh, ya, ada yang nagih ke rumah teh. Ibu lagi nggak ada uang, ya, kemudian ibu bilang sama anak, jang, ya, wartoskeun, mamah keur teu aya. Ya, pernah begitu Bu? Wah, di dia mah, ya, di dia teh gitu. Ya. Duka di bumi mah gitu. Nah, ketika seseorang dia berbohong, maka fuadnya itu akan mengatakan, oh ini salah. Ya, fuadnya akan mengatakan ini salah. Nah, yang keempat, nah ini intisarinya, ya, intisari kejernihan hati itu namanya lubbun. Ya, lubbun. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi kalau jasad kita ingin fil jasadit thayyib, jasadnya baik gitu ya, maka ruhnya itu pun ruh yang baik. Ruh yang baik itu bermula dari mana? Dari al-qalbu, ya, hatinya bersih, ya, bersihkan hati kita itu, ya, bersihkan hati itu bisa dari keyakinan, ya, bisa dari keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang keliru. Nah, ini harus kita bersihkan, ya, gitu. Maka kita mesti membersihkan hati kita ketika ada orang yang mengatakan Islam yang dibawa oleh Muhammad ini belum sempurna. Pernah mendengar begitu Bapak Ibu? Saha? Ya, gitu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini belum sempurna, tidak sempurna karena tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, keyakinan yang seperti itu, pemikiran seperti itu kotor, itu ngawur, itu bersihkan, ya, bersihkan. Gitu. Kalau hati kita pengen bersih, ya. Baik, ukhruji hamidatan, ya, keluarlah dengan terpuji, wa absyiri bi rauhin wa raihanin, dan bergembiralah dengan kenyamanan, wa raihan, ya, dan juga wewangian, wa rabbin ghairu ghadbana, ya, dan dengan Rob yang tidak murka. Jadi ketika ruh ini, ruh orang yang baik, berada di jasad yang baik, maka kemudian malaikat akan mengatakan, keluar wahai jiwa yang baik, berada di jasad yang baik, ya, keluarlah gitu, ya. Robmu sedang Robmu tidak murka kepadamu. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja. Dan dia akan, seruan itu akan terus diserukan kepadanya sampai kapan?
sampai jiwanya keluar. Ya, jadi indah sekali Bapak Ibu kalau orang itu orang yang baik, orang yang beriman gitu ya. Ketika dikeluarkan itu malaikat mengucapkan salamun alaikum, kemudian diberikan pujian-pujian, Allah tidak marah, Allah tidak murka kepadamu. Senang tidak Bapak Ibu? Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita wafat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ya. Atau beda ayeuna ya. Nah terus seperti itu ya, sehingga dia keluar, ruh itu keluar dari jasad ya, ruh keluar dari jasad. Sakit tidak Bapak Ibu? Apal di mana ya. Nah dari Nabi SAW yang menyampaikan ya, innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat ya, dan sakit ya, sakit itu ya. Jangankan kita Bapak Ibu ya, Nabi SAW saja beliau pun merasakan sakit ya. Ustaz, pami anu mau tabrakan kan mau enggal nyeri teu ya, kan matinya cepet, sakit tidak? Cobian ya, sama saja Bapak Ibu ya. Mau meninggalnya dalam kondisi apapun, mau meninggalnya di atas kasur, meninggalnya kecelakaan, meninggalnya tertimbun longsor, meninggal seperti apapun, tergantung ruh orang itu. Kalau ruhnya orang yang baik, maka Allah akan mudahkan ya, tergantung gitu. Bukan tidak ada masalah, walaupun memang Nabi mengajarkan sebuah doa, ya Allah jauhkan kami wafat dalam kondisi tertimbun longsor, jauhkan kami wafat dalam kondisi tenggelam. Nabi berdoa begitu ya. Tapi andai kata memang peristiwa itu menimpa ya, maka tidak ada masalah meninggalnya seperti apa, yang penting meninggal dalam kondisi, nah itu ya, meninggal dalam kondisi husnul khotimah ya. Gitu. Kecuali meninggal yang buruk itu ya, yang su'ul khotimah itu diantaranya adalah orang yang meninggalnya bunuh diri ya. Nah, kita sudah sepakat ya, kalau ada orang yang bunuh diri terus maut, sudah waktunya belum? Masih belum sepakat ternyata ya. Kalau ada orang yang bunuh diri terus meninggal, sudah waktunya belum Bapak Ibu? Sudah Bu ya, sudah. Makanya meninggal karena sudah waktunya. Kalau belum waktunya, wal maut ya, tidak akan meninggal kalau belum waktunya. Hanya meninggalnya dia bunuh diri adalah meninggalnya yang buruk ya, itu su'ul khatimah, jelek gitu ya. Nah, ada kematian yang ketika dicabut ruh dari jasadnya, ini sakitnya sangat sedikit ya. Ini ada hadisnya sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Ada orang ini ketika dia dicabut ruh dari jasadnya, itu dia bahkan wallahu alam ya, sakit atau tidaknya, hanya Nabi mengatakan dia begitu sangat mudah dan sangat ringan ya, meninggalnya itu ya. Dan mungkin sakitnya tidak seperti sakit orang yang meninggal biasa gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Seperti apa orang yang ketika sakaratul maut, ketika ruh berpisah dari jasad, itu sangat mudah sekali, bahkan mungkin ketika dia merasakan sakit, sakitnya sedikit gitu ya. Kalau bahasa hadisnya seperti digigit semut. Ibu kantos ya, Bapak pernah digigit semut? Nah, sakitnya seperti itu. Bagi siapa? Nah, kata Nabi, bagi orang yang meninggal dalam kondisi syahid ya, orang yang meninggal ketika di medan perang, itu meninggalnya diberikan keringanan oleh Allah, mudah ya. Nah, sedangkan Nabi SAW pun beliau sama merasakan sakit ya, merasakan sakit. Baik. Nah, fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja, sehingga ruh ya keluar dari jasad ya. Ketika ruh keluar dari jasad, dan yang paling titik terakhir ya, rasa sakit itu adalah ketika ruh di tenggorokan ya, di kerongkongan gitu. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, ruhnya dikemanakan?
Ya. Kan gini, ketika seseorang ruh keluar dari jasadnya, kan yang tidak bisa bergerak jasadnya ya, yang tidak bisa bergerak jasadnya, yang mati jasadnya, ruhnya masih tetap ada. Oke, saya akan coba kita melebar dulu ya, terkait dengan ruh. Nah, ini ada dua pendapat katanya. Ya, pertama ada yang berpendapat bahwa ruh juga merasakan mati. Ia merasakan mati karena ruh itu jiwa dan setiap jiwa akan mati. Gitu. Nah, ini pendapat diambil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Ya, jadi hidup itu hanya di dunia saja. Setelah ini selesai. Ya, maka pendapat ini tidak bisa kita ambil. Nah, pendapat yang kuat adalah ruh itu tidak mati karena yang mati itu badan. Ya, sedangkan ruh masih hidup. Ya. Nah, seperti Ahmad bin Amir berkata, ya, bahwa kematian itu bukan berarti ketiadaan sama sekali, tapi kematian merupakan perpindahan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Sepakat tidak, Bu? Oke, kalau sepakat beres. Yuk, assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Nah, ini subhat-subhat yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini ada subhat yang berkembang, ya. Nah, dia mengatakan ruh mengalami ketiadaan karena ruh memerlukan jasad. Ketika jasad tidak ada, maka ruh pun tidak ada. Ya, sama seperti yang tadi. Ya, gitu. Kemudian ada lagi ya yang mengatakan bahwa ruh akan berada dalam bentuk yang lain sesuai dengan sifat dan akhlaknya saat ia hidup. Jika orang yang buas akan berada di dalam binatang yang buas. Ini keyakinan mana Bapak Ibu? Ya. Jadi ini subhat-subhat artinya sesuatu yang tidak kita percaya. Keyakinan seperti ini keyakinan yang keliru, ya. Jadi yang pertama dia mengatakan ruh itu karena jasadnya sudah tidak ada, jasad sudah selesai, maka sudah selesai ruh pun. Ya, kalau begitu maka nanti tidak akan ada hari kebangkitan, tidak akan ada hari penghisaban. Sudah selesai. Inilah yang diyakini oleh orang-orang yang berprinsip hidup ini hanya sekarang, selesai, kan gitu. Ada subhat yang kedua. Subhat yang kedua, ketika ruh diambil dari jasad, maka ruh akan dikembalikan, ya, gitu. Kembalikannya kemana? Dikembalikan ke binatang. Inilah yang kemudian disebut reinkarnasi. Jadi lamun aya ya, kalau ada orang yang ketika hidupnya sok ambek-ambekan, Pak, ya, suka marah, nah nanti ruhnya disimpan karena naon? Ya, binatangnya suka marah apa? Ya gitu. Nah gitu. Kalau ruhnya itu ruh orang yang baik, disimpan ke binatang apa? Kucing. Nah itu subhat-subhat yang keliru ya. Jadi tidak ada istilah reinkarnasi, itu tidak ada. Ya, jadi ruhnya simpan ke binatang anu gitu ya. Dulu saya sering nonton waktu anak-anak ya, sering nonton film seperti itu. Ada filmnya dari Cina itu kan. Jadi ruh itu ketika dia meninggal, ruhnya kemudian dipindahkan ke binatang. Ya, ada yang masuk ke tubuh babi, ada yang masuk ke tubuh yang lain gitu. Ya. Dalam Islam tidak ada. Ya, dalam Islam tidak ada. Nah, oke, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita kembali dulu ke yang tadi. Nih ya. Jadi hatta takhruja, sehingga ruh keluar. Tsumma yu'raju biha ilas sama. Kemudian ruh dibawa naik ke langit. Langit yang mana Bapak Ibu? Ya, Allah alam. Fayuftahu laha, kemudian dibukakan pintu langit. Ya, dibukakan pintu
pintu langit. Ya. Kalau lihat dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Ya, sebagaimana ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, dikuatkan nih penguatnya hadis Isra Mi'raj Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi ketika Isra Mi'raj di langit pertama Nabi mengucapkan salam dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian dalam hadisnya itu sampai sebuah tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya, muntaha itu ujung. Ya, sudah tidak ada lagi jalan, itu namanya muntaha. Ya, jadi fayuftahu laha fayuqalu, kemudian malaikat yang menjaga mengatakan man hada, ruh siapa ini? Ya, fayaquluna, kemudian malaikat mengatakan fulanun, ruhnya si fulan. Ya, ruhnya si fulan. Ini yang membawa ruh, Bapak Ibu, yang membawa ruh ketika ruh keluar dari jasad, membawa ke langit itu malaikat apa? Malaikat maut bukan? Bukan. Ya, malaikat maut mah bertugas mencabut nyawa. Tangke ruhna dikamanakeun? Dikasihkan. Ya, dikasihkan ke malaikat yang lain. Ya, tergantung, ini ada dua malaikat nanti yang mengiringi. Ya, malaikat rahmat atau malaikat azab, malaikat siksa. Ini hadisnya sahih, ya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ketika ruh terpisah dari jasad, kalau ruh orang yang baik maka dia akan disimpan, dibawa, diserahkan kepada malaikatur rahmat, ya, malaikat kasih sayang. Nah, maka malaikat rahmat ini beda sikapnya dengan malaikat azab, ya, malaikat siksa. Silahkan nanti Bapak Ibu cek hadisnya, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika berbicara bab taubat. Ya, jadi bab taubat itu ada kisah orang yang sudah membunuh 99 ditambah 1. Ya, kenapa saya sebutnya 99 tambah 1? Karena nu 88 mah niat rek ngabunuh. Anu hiji mah teu niat ngan kesal. Ya. Kan datang ke pendeta gitu ya. Ya, saya sudah membunuh nih 99 orang. Masih ada enggak pintu taubat? Cek pendeta teh, tidak ada. Kesalmu orang rek taubat gitu. Ya, akhirnya kan dibunuh 100 orang. Ya. Nah, kemudian dia berjumpa dengan orang yang salih, datang kepada seorang ulama. Saya sudah membunuh 100 orang. Masih ada enggak pintu taubat? Kata ulama bagaimana? Kata ulama beliau mengatakan, tidak ada orang yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubatmu. Nah, itu kata ulama. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubatmu. Tapi kemudian ulama ini memberikan saran. Ada dua sarannya. Saran yang pertama, tinggalkan, ya, tinggalkan teman-temanmu yang dulu, tinggalkan. Ya. Yang kedua, ada sebuah tempat, di sana tempatnya orang-orang baik semua, orang-orang soleh semua, kamu datang ke situ. Ya, ya, lamun digambarkan misalkan tuh di Istiqomah banyak orang-orang baik, sok datang ke Istiqomah, misalkan gitu. Ya, nah orang ini yang sudah membunuh 100 orang ini, dia memang bertekad ingin taubat. Kemudian dia tinggalkan lingkungan yang lama, dia pergi ke Istiqomah. Ya. Tapi pas di jalan Jakarta maut. Ya, di jalan Jakarta maut. Diambil ruhnya oleh malaikat oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut ngasihkeun ruhna ke mana? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Ya. Ya. Malaikat maut bingung kamanakeun dia. Ya. Gitu. Kan dalam hadisnya begitu, Pak. Sampai terjadi perdebatan antara dua malaikat, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ya. Sampai akhirnya kemudian datang malaikat yang lain yang kemudian coba ukur jarak dia lebih dekat kemana. Ternyata jalmi eta teh orang Sumedang, Bapak Ibu. Ya. Tapi sanes Kang Yana. Ya. Gitu. Ya, bukan Kang Yana, bukan. Ya. Jadi orang Sumedang baru nyampe Jalan Supratman meninggal,
lebih dekat kemana? Ke Sumedang, ke Istiqomah? Lebih dekat ke Istiqomah. Akhirnya kemudian kata malaikat yang ketiga ini, dia mengatakan ambillah oleh malaikat rahmat. Ya. Ketika saya menyampaikan hadis ini, ada orang yang kemudian datang menemui saya, Ustaz, kenapa Pak? Saya mah sirik, iri. Nah iri, eta preman geus ngabunuh 100 orang, padahal belum beramal soleh, tapi diambilnya oleh malaikat rahmat. Iri itu Pak. Ya. Tapi itulah kasih sayang Allah. Ya. Yang begitu saja, begitu Allah berikan rahmat kepada mereka, apalagi bapak ibu yang baik-baik di sini. Maka saya yakin bapak ibu yang hadir di Istiqomah adalah calon pisur. Insya Allah. Ya. Ngan kade tong kapedean teuing oge. Ya. Tetap harus ada ikhtiar, ya, ada usaha. Nah, tsumma yu'raju biha ilas sama. Kemudian diangkat ke sudah ya. Man hadza, siapa ini? Fayaquluna, mereka mengatakan fulanun, si fulan. Ya. Fayuqalu, kemudian malaikat mengatakan marhaban bin nafsiyat thayyibah kanat fil jasadit thayyibah. Selamat datang wahai jiwa yang baik yang berada di jasad yang baik. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Fala yazalu yuqalu lahadzalika hatta yuntaha biha ila sama'il lati fiha Allah azza wa jalla. Jadi terus begitu, ya, sampai kemudian disimpan di sebuah tempat yang disitulah dikumpulkannya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya, di mana itu Allahu a'lam bissawab. Ya, kita tidak tahu. Gitu. Nah, itu ruh orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman ketika hidupnya, kemudian mereka sekarang sudah meninggal, ya, maka sekarang mereka sedang berkumpul lagi, Bapak Ibu. Ya. Kalau orang-orang yang baik, mereka sedang berkumpul lagi dengan orang-orang yang baik. Ya. Gitu. Nah, kalau lu orang yang kafir, orang yang jahat, beda lagi. Ya. Bagaimana kalau orang yang jahat? Wa idza kana ar-rajulu su'. Ya, ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Ya, ini juga ada juga dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Wa idza kana ar-rajulu su' qala ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabithah. Namun jika mayit tersebut dari orang yang jahat, orang yang buruk, maka akan dikatakan kepadanya, ukhruji, keluarlah, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ya, wahai jiwa yang jahat, ya, kanat fil jasadil khabithah. Tuh lihat, kalau ruhnya buruk maka akan berpengaruh kepada jasad, ya, jasadnya pun sama buruk, ya. Jadi ini sebetulnya sebuah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Seharusnya kalau ruh kita baik, maka sikap kita pun pasti akan baik, ya, sikap kita pasti akan baik, gitu. Tapi kalau ruhnya jahat, ruhnya jelek, maka apa yang tampak dari diri kita pun jelek, ya. Jadi kalau ada orang kerjaannya menggunjing, ada orang kerjaannya menggibah, ada orang kerjaannya ngomongkeun batur, itu kan lisannya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hatinya. Nah, itu ada masalah, ya, hatinya ada masalah. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan hati itu seperti cermin, ya, hati itu seperti cermin. Ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ada kotoran-kotoran yang akan menimpa cermin itu, ya. Titik hitam 1, titik hitam 2, gitu ya. Semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka semakin hitamlah cermin itu. Nah, fisik yang keluar dari diri kita, lisan yang kita ucapkan, gitu ya, penglihatan yang sering kita gunakan, tergantung bagian dalam kita, ya, tergantung bagian dalam kita. Maka tadi saya sampaikan, setiap orang itu punya potensi merusak aturan Allah, ya, berbuat keburukan, atau potensi berbuat kebaikan, ya. Dan luar biasa Bapak Ibu,
Begitu maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita berbuat keburukan, ya. Kalau Bapak Ibu niat berbuat keburukan, dicatat tidak? Bapak Ibu berniat mau mengerjakan keburukan, dicatat tidak? Tidak. Ya, tidak. Tapi ketika melakukan baru dicatat, ya. Dosanya berapa? 1. Ya, 1. Tapi kalau kita berbuat kebaikan baru niat, ya, baru niat nih, dicatat tuh. Dicatat. Terus mengerjakan, dicatat, bahkan dilipat gandakan. Luar biasa. Ya, jadi harusnya amal kebaikan kita harusnya lebih banyak daripada amal keburukan. Betul begitu tidak? Harusnya seperti itu. Karena kebaikan niat saja dicatat. Ya. Insya Allah sabtu payun pada hadir ke istiqomah deui niat. Ya. Tapi haban we niat sabtu teh. Ya, niatnya haban gitu ya. Terusnya niat tapi itu datang-datang. Ya sudah bagus lah gitu ya. Dengan niat pun sudah baik. Tapi lebih baik lagi ketika datang. Ya. Kan Ibu ketika Sabtu kemarin niat, Sabtu depan hadir, sudah niat kan? Maka niatnya catat. Sekarang hadir, dicatat lagi berkali-kali lipat. Ya. Jadi kalau kebaikan niatnya dicatat, kebaikannya berkali lipat. Kalau keburukan mah 1. Harusnya lebih banyak kebaikan, lebih banyak keburukan. Harusnya lebih banyak kebaikan. Ya. Hanya masalahnya apa? Masalahnya kadangkala godaan keburukan lebih besar. Ya, gitu. Nah, kanat fil jasadil khabithah ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassakin wa akhara min syaklihi azwajun fala yazalu yuqalu laha dzalika. Ya. Jadi keluarlah wahai jiwa yang jahat, yang ada dalam tubuh yang jahat, keluarlah dengan penuh tercela dan terimalah air yang panas dan bau yang busuk, ya, serta siksaan lainnya yang berlipat ganda. Ya, fala yazalu yuqalu laha dzalik. Seruan itu terus diucapkan oleh malaikat. Keluar wahai jiwa yang buruk, ya, rasakan, begitu. Ya. Tsumma yu'raju biha ila sama, kemudian dia dinaikkan ke langit, fala yuftahu laha, ya, namun pintu langit tidak dibuka. Ya, meureun sigana pemahaman dina hadis ieu. Kalau ada orang yang memahami ruhnya bergentayangan, sigana gitu ya pemahamannya dari hadis ini. Fala yuftahu laha, tidak dibukakan pintu langit. Fayuqalu, kemudian dikatakan man hadza, ruh siapa ini? Fayuqalu fulan, ini ruh si fulan. Ya, ruh bukan orang-orang istiqomah ya mah. Lain dia, lain istiqomah. Ya. Fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Ruh ketika dia mau datang ke situ, tapi ternyata penjaganya mengatakan tidak ada selamat datang bagi Anda. Ngeri ya. Ya. Bapak Ibu mau masuk ke rumah, ya, misalkan Bapak mau ke rumah, tiba-tiba cek Ibu teh, maaf, ya, pintu tidak dibuka untukmu. Kumaha Pak? Ya, neangan lain. Ya, itu ditolak oleh penjaga langit. Kanat fil jasadil khabithah irji'i dhamimatan fa innaha la tuftahu laki abwabus sama. Ya, karena sesungguhnya tidak dibukakan pintu-pintu langit. Fayursalu biha minas sama, lalu kemudian diturunkan dari langit itu, tsumma tasiru ilal qabri, maka ia kembali ke dalam kubur. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak kemudian apakah langsung kita fahami, oh kalau begitu, kalau ruh orang yang jahat kemudian dia diam di kuburnya. Tapi maksudnya, ya, maksud daripada hadis ini bahwa orang-orang yang baik maka mereka akan disimpan di atas, ya, di tingkatan atas. Sedangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, maka mereka akan dilemparkan ke tempat yang hina, ya, dilemparkan ke tempat yang hina, ya, gitu. Jadi wallahu alam, karena ini kan berbicara tentang hal yang gaib, ya. Hal yang gaib,
wallahu alam apakah memang makna al-qabri di sana adalah kubur itu, ya, atau ada makna yang lain, gitu. Ya, tapi kalau kita pahami, ya, kalau saya pahami itu maknanya begitu. Karena gini, kalau ruh orang yang baik, Bapak Ibu sekalian, maka mereka akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Tapi kalau ruh orang yang jahat, mereka tidak akan kumpul-kumpul, ya, gitu. Beda. Kalau ruh orang yang jahat, maka mereka akan merasakan, ya, akan merasakan siksa, mereka akan merasakan kesedihan, dan mereka merasakannya masing-masing. Ya, mual bebarengan, ya, tidak akan bersama-sama. Sama seperti logikanya begitu, ya, di dunia. Di dunia, Bapak Ibu, kalau ada orang yang jahat, itu kalau di kita diapain? Di penjara, masuk sel, ya. Ketika dia masuk penjara, ya, masing-masing atau babarengan? Masing-masing, tergantung tingkat kejahatannya, ya. Lamun kejahatannya koruptor, ya, lamun koruptor disimpenan di sel mana? Suka miskin. Ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau ruh itu ruh orang yang jahat, maka mereka akan disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Disiksanya seperti apa? Ini bukan perkara kita, dan kita tidak perlu mempertanyakan itu, ya. Karena ada juga yang mendebat, Ustaz, kan ruh itu memang merasakan gitu, ya. Bedanya begini, kalau kita hidup sekarang di dunia, ya, hidup di dunia itu jasad lebih dominan ketimbang ruh. Tapi kalau kehidupan akhirat, ruh lebih dominan ketimbang jasad, ya. Jadi ruh merasakan, ya. Ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kalau ruh itu, kalau orang itu orang yang baik, maka setiap pagi dan petang hari Allah gambarkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, ya, gitu. Kalau ruh itu ruh orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang kafir, maka mereka akan diberikan kabar tentang siksa. Makanya kenapa, Bu, Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal, kemudian pesan Nabi apa? Segera kuburkan. Pesan Nabi kan begitu, ya, segera kuburkan. Kenapa? Karena ini, lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini hadis Bukhari, hadis Bukhari. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah senang berjumpa dengan orang itu. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci berjumpa dengan orang itu, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa dengan orang itu. Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Allah atau benci? Bapak Ibu senang berjumpa dengan Allah atau benci? Senang, ya. Berarti senang dengan kematian atau benci kematian? Ya. Ya. Qalat Aisyah berkata, au ba'du azwajihi, atau sebagian istrinya mengatakan, inna lanakrahul maut, wahai Rasulullah. Ini kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya masing-masing kami benci dengan kematian. Masing-masing kita tidak suka dengan kematian. Ya, buktinya coba saya tanya, siapa yang pengen mati sekarang? Cung. Ya. Tidak ada, ya? Iya. Kata Siti Aisyah, masing-masing kita tidak suka dengan kematian, ya. Walaupun hirup teh susah, menderita, tetap pasti, ya, ketika dibilang urang maut teh ayeuna kayak huluh atuh. Ya. Qala laisa dzaka, kemudian Nabi mengatakan bukan begitu, walakinnal mu'min, akan tetapi orang yang beriman itu idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Ya, kalau dia, akan tetapi kalau dia orang yang beriman, ketika kematian mendatanginya, busyira biridwanillah, akan diberikan kabar gembira tentang karunia Allah dan kemuliaan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Ya,
maka tidak ada sesuatu yang paling dia cintai. Fa habba liqa Allah, maka dia pun akan senang berjumpa dengan Allah. Wa habballahu liqa'ahu, dan Allah pun senang berjumpa dengan orang itu. Artinya Bapak Ibu, kalau orang itu orang yang baik, ketika menjelang kematiannya Allah berikan kabar gembira kepada orang itu. Ya, dengan ucapan tadi, kalau ayatnya kan, ucapan salamun alaikum. Wah, Allah berikan kabar gembira. Sehingga apa? Sehingga orang itu ingin segera berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan orang itu. Ya. Wa idza hudira busyira wa innal kafira, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Islam, idza hudira, apabila dihadirkan malaikat maut, busyira bi'adzabillah, diberikan kabar tentang siksa Allah. Ya. Bayangkan Bu, mau meninggal diberikan kabar tentang siksa, coba. Ya, pasti dia benci berjumpa dengan Allah. Nah, jangan kan begitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa ketika seseorang menjelang kematian, maka kemudian Allah berikan kabar kepadanya. Ya, kabar gembira atau kabar siksa. Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, kabar gembira. Maka kita perbaiki, ya. Kita perbaiki diri kita, terus kita mengerjakan amal saleh begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan ini menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah, ya. Gitu. Sudah jam 8:30. Mau sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 12? Ya. Cukupkan saja dulu ya. Ya. Kita cukupkan saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya, masih kita lanjutkan terkait dengan bab ruh ini ya. Allah alam bisawab. Oh, ada yang mau bertanya enggak? Pertanyaannya ahya dulu atau amut dulu gitu? Oh iya. Ibu ketika mau tidur baca doanya tuh bismika ahya wa amut atau bismika amut wa ahya? Ibu yang mana? Ya, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Ya, ada yang bacanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah yang telah mematikan dan menghidupkan. Ada yang baca itu? Ya. Dan itu dua-duanya ada. Ada riwayatnya. Ya, karena ini pertanyaan ini persis pernah ditanyakan kepada saya dan saya coba cek beberapa hadis, ternyata dua-duanya ada. Jadi redaksi bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, jadi mau mati dulu kemudian hidup atau hidup kemudian mati itu sama saja. Ya, riwayatnya dua-duanya ada. Gitu. Tapi kalau saya itu tidak baca doa itu. Ya, kalau saya lebih seringnya baca yang Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan minka ilaika. Ada yang hafal tidak? Ya. Ya, nggak apa-apa, baca aja dulu. Ya. Itu kalau saya lebih seringnya baca doa yang itu. Kenapa? Karena di situ hadis Nabi, ini dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Nabi, siapa yang membaringkan tubuhnya gitu ya, artinya dia mau tidur, kemudian dia membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadu amri ilaika dan seterusnya sampai akhir. Nah, kata Nabi dalam hadisnya, fa in mutta, jika diwafatkan pada malam itu, mata alal fitrah, maka orang itu meninggal dalam kondisi fitrah. Makanya saya sering baca itu. Ya, gitu. Karena doa itu Bapak Ibu luar biasa. Itu betul-betul totalitas penyerahan diri hanya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku hanya kepadamu. Aku serahkan jiwaku hanya kepadamu. Aku serahkan semua urusanku hanya kepadamu. Aku berlindung hanya kepadamu. Ya, ini luar biasa. Gitu. Ya. Ada yang sudah hafal belum? Belum?
Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari bab ya keutamaan tidur ya, dalam kondisi wudu. Jadi tidur setelah berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza ataitu ya majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kemudian summakul. Nah, kemudian kata Nabi, summakul, kemudian ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi. Kalau di sini wajhi, dalam riwayat yang lain nafsi. Ya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyikal ladzi arsalta. Nah, sampai situ doanya. Nah, kata Nabi, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Kalau pada malam itu ternyata Allah wafatkan engkau, maka engkau wafat dalam kondisi fitrah. Ya, gitu. Nanti coba saya share di grup ya. Saya share di grup. Bapak Ibu yang belum masuk grup, ada grup kajian ya, kajian istiqomah. Jadi baik itu kajian Sabtu, kajian Ahad, itu kita share di situ. Maka nanti kalau ada yang mau bisa nanti kita masukkan ke grup. Ya, nanti kita share di grup itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa di tahun yang akan datang. Ya, bulan Desember nanti jadwal Ustadz Suryawan. Nanti ketemu lagi bulan Januari tahun 2022. Ya, mudah-mudahan sudah ganti nama, ganti tahun gitu. Ya, baik itu saja. Mohon maaf ya, apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang salah yang saya ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jatah usia kepada kita sehingga kita bisa terus hadir di majelis-majelis ilmunya. Ya. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.